Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Nah, gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi saya di sini izin ya Bu untuk melengkapi tugas saya di modul ketiga pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan Ibu itu kan pemimpin di tempatnya saja. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu nih. Bersedia kan Bu? Oke, terima kasih ya Bu. Jadi sebelumnya saya akan mengajukan ada 8 pertanyaan Bu kepada Ibu. Kita lanjut aja ya Bu, langsung aja untuk pertanyaan pertama ini. Selama ini Ibu telah menjadi kepala sekolah yang untuk beberapa tahun ya Bu ya. Nah, jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih Ibu mendapatkan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah melihat dari berbagai sisi nilai-nilai apa yang bertentangan terdapat dalam kasus. Jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk ke dilema etika. Sedangkan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut digolongkan kebujukan moral. Untuk kebujukan moral, kita dapat melihatnya dari segi hukum. Apakah kasus tersebut ada pertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, terima kasih. Berarti Ibu mengidentifikasi dulu ya kalau kasus tersebut dia masuk ke dalam dilema etika ataupun kebujukan moral ya. Oke, terima kasih ya Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua. Nah, jadi pertanyaan kedua ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu dalam kapasitasnya dari ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi, dalam pengambilan keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Saya akan meninjau dari peraturan yang ada serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus kepada kepentingan siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Itu menurut pendapat saya. Oke, berarti Ibu tinjau ulang ya Bu ya untuk kepentingan dan kebaikan para murid tersebut ya Bu ya. Oke, kita lanjut ya Bu untuk pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam pengambilan keputusan selama ini adalah: 1. Mencari tahu penyebab dan permasalahan atau kasus tersebut. 2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan 3. Melihat kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi, seperti dari sisi hukumnya, aturan sekolah, aturan kelas, pandangan masyarakat, moral, kode etik, serta apakah ada kondisi-kondisi khusus yang menyertainya. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan kepala senior atau guru berpengalaman ataupun guru-guru lain di sekolah untuk menentukan dan memilih sekolah solusi terbaik.
Kemudian yang keenam, melakukan refleksi. Apakah keputusan yang sudah diambil sudah sesuai dengan permasalahan atau tidak? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah sudah berjalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama dan dapat dipertanggungjawabkan? Berarti Ibu melakukan beberapa cara ya Bu ya. Seperti pertama Ibu mencari tahu dulu penyebab dari masalah tersebut ya Bu ya. Lalu kemudian Ibu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut ya Bu ya. Kemudian Ibu melihat kepentingannya dan juga Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah yang lain. Dan yang terakhir Ibu melakukan refleksi ya Bu ya. Oke, bagus sekali Ibu. Kita lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan keempat Bu. Nah, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus selama ini yang terjadi? Menurut saya, dalam mengambil keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, hal-hal yang saya rasa efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama. Selanjutnya, keputusan yang diambil dipertimbangkan kebermanfaatannya bagi siswa atau bagi orang banyak, serta apakah dapat dipertanggungjawabkan kelak. Gitu ya. Oke, berarti Ibu sebelumnya dalam mengambil keputusan itu Ibu tinjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut ya Bu ya. Lalu Ibu pertimbangkan kembali ya Bu ya. Oke, kita udah sampai di pertanyaan kelima nih Bu ya. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami gitu? Selama ini tantangan dalam menghadapi kasus dilema etika adalah mencari solusi terbaik, karena di sini terdapat dua kebenaran, tapi manakah yang terbaik? Serta keputusan yang diambil ini hendaknya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berarti Ibu akan mencari solusi terbaik ya Bu ya, karena ada dua kebenaran, manakah yang terbaik itu bakal Ibu pilih ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Ibu untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa nih yang akan Ibu jalankan tersebut? Baiklah, dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Namun, jika itu terlihat rumit atau saya perlu mengumpulkan data atau fakta-fakta terlebih dahulu, saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah ada nomor 3. Berarti Ibu melihat dulu ya Bu ya kerumitan dari kasus tersebut ya Bu ya. Lalu Ibu mengumpulkan data beserta faktanya terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, wah, kita udah masuk ke pertanyaan ke-7 nih Bu. Nah, ada 2 pertanyaan lagi ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Terima kasih ya. Faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam mengambil keputusan adalah adanya kolaborasi dengan berbagai pihak
yang mendukung seperti rekan sejawat, guru, siswa, warga sekolah, stakeholder, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam masalah ini. Berarti faktor-faktor yang membantu Ibu selama ini tuh adanya kolaborasi ya Bu dengan warga sekolah dan juga stakeholder ya Bu ya. Oke, nah kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Wah, tidak terasa ya Bu ya, udah pertanyaan terakhir. Nah untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan adalah sebagai kepala sekolah saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil, apalagi untuk kasus yang memuat dilema etika. Saya perlu melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat dan tepat, maksudnya yang udah kebetulan pas, di mana keputusan tersebut tidak merugikan pihak lain dan untuk kebajikan bersama. Itu menurut saya. Berarti Ibu mempertimbangkan keputusan yang akan Ibu ambil ya Bu ya, dan juga melihat kepentingan bersama yang lebih menguntungkan daripada yang lebih merugikan ya Bu ya. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu. Sekian pertanyaan dari saya wawancara kali ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya ya Bu, memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Ya udah Bu, kalau begitu saya mohon pamit ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu dan dilancarkan segala kerjaannya ya Bu ya, segala urusannya. Oke, terima kasih Ibu. Saya mohon pamit ya Bu ya. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum Bu. Salam. Assalamualaikum Bu, selamat sore Bu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Rin. Iya, terima kasih ya Bu sebelumnya saya ucapkan karena sudah menyediakan waktu Ibu untuk saya melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas saya di pendidikan guru penggerak modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu udah mengganggu waktu Ibu di sore hari ya Bu ya. Ya. Nah, jadi di wawancara kali ini saya akan mengajukan 8 pertanyaan Bu kepada Ibu terkait tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika dan juga bujukan moral ya Bu. Bersedia kan Bu? Sedia, Rin. Oke, kita mulai ya Bu ya untuk pertanyaan pertama. Selama ini Ibu udah menjadi kepala sekolah udah beberapa tahun ya Bu ya, mungkin udah puluhan tahun. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini guna mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang saya lakukan adalah yang pertama itu menentukan nilai kebenaran dari setiap peristiwa di sekolah. Kedua, menentukan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga, mencari fakta yang terjadi dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, menganalisis proses yang terjadi pada kasus tersebut. Oke, berarti Ibu akan melakukan identifikasi kasus tersebut ya Bu ya, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya. Oke, kita lanjut ya Bu untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana nih ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Dalam mengambil keputusan pada kasus, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hal yang biasa saya lakukan adalah menganalisis nilai kebenaran dari kasus tersebut. Setelah dianalisis, saya lanjutkan dengan menentukan nilai kebenaran yang benar-benar diperlukan dan akan memberikan dampak luas kepada seluruh aspek. Dan selanjutnya membuat keputusan yang bisa mewadahi kedua nilai kebenaran pada kasus tersebut. Oke, berarti pertama Ibu analisis dulu ya Bu ya nilai kebenaran kasus tersebut. Lalu setelah Ibu analisis, Ibu lanjutkan dengan menentukan nilai kebenarannya Bu ya. Kemudian lalu Ibu membuat keputusan ya Bu ya. Iya. Nah, kita lanjut ya Bu untuk pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan nih selama ini? Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan selama ini adalah yang pertama itu mencari penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Dan terusnya mengidentifikasi yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, melihat kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Dan yang keempat, menentukan nilai kebenaran yang terjadi pada kasus tersebut. Yang kelima itu mengidentifikasi kasus dari berbagai aspek, mulai dari hukum maupun yang lainnya. Yang keenam, mencari masukan ataupun referensi dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dipilih benar-benar tepat. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi. Oke, berarti ada beberapa langkah-langkah yang Ibu lakukan ya Bu, luar biasa ya Bu. Mungkin Rena rangkum sedikit ya Bu ya. Pertama mungkin Ibu bilang tadi mencari penyebab dari permasalahan tersebut ya Bu ya. Lalu Ibu mengidentifikasinya, kemudian Ibu melihat kepentingan-kepentingan dalam kasus tersebut, lalu Ibu menentukan nilai kebenaran. Selanjutnya Ibu mengidentifikasi kasus dari berbagai aspek. Kemudian Ibu mencari masukan ataupun referensi ya Bu ya, dan terakhir Ibu melakukan refleksi ya Bu ya. Iya. Nah, kita lanjut ya Bu untuk pertanyaan keempat ya Bu ya. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami Bu? Dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut adalah menentukan nilai kebenaran yang terjadi. Hal ini sebagai sumber dari keputusan yang akan diambil. Nilai-nilai kebenaran yang bertentangan akan menjadi poin utama dalam pengambilan keputusan. Setelah itu, nilai kebenaran itu dianalisis sehingga mendapatkan keadaan yang ideal yang diinginkan pada kasus yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Begitu, Rin. Oke, berarti Bu tentukan dulu ya Bu ya nilai kebenaran yang terjadi pada kasus tersebut ya Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Bu. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan terberat dalam pengambilan keputusan adalah menentukan nilai kebenaran mana yang harus diutamakan, sebab dalam keputusan harus benar-benar dapat memberikan kebaikan bagi pihak yang bertentangan. Oke, berarti tantangan terberatnya itu dalam menentukan nilai kebenaran ya Bu ya, yang mana yang harus diutamakan ya Bu ya. Oke. Iya. Ya, kita lanjut ya Bu untuk pertanyaan ke-6.
apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang telah Ibu jalankan, Bu, selama ini? Dalam penyelesaian kasus di sekolah, biasanya tidak memiliki jadwal yang tetap. Tetapi setiap ada kasus yang muncul, saya selalu menyelesaikannya secepat mungkin. Dalam penyelesaiannya, biasanya saya menggunakan ruangan tertentu yang akan membuat pihak yang terlibat menjadi nyaman dan dapat mengungkapkan permasalahan yang ada dan mengikuti langkah yang ada. Oke, berarti untuk menyelesaikannya itu Ibu mencari ruangan tertentu ya, Bu ya, untuk membuat nyaman pihak yang terlibat ya, Bu ya, agar ia dapat mengungkapkan permasalahannya ya, Bu ya. Iya, benar. Kita lanjut nih. Untuk pertanyaan yang ketujuh nih, Bu. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang telah terjadi, Bu? Dalam penyelesaian kasus di sekolah, banyak faktor sih yang mendukung dalam pengembangan keputusan di sekolah. Antara lainnya yaitu pertama, seluruh kolega di sekolah selalu berpikiran positif. Yang kedua, seluruh kolega sekolah memiliki komitmen untuk maju bersama. Dan yang terakhir, seluruh kolega di sekolah menjadikan sekolah sebagai rumah keduanya. Oke, berarti seseorang ataupun faktor-faktornya itu seluruh kolega di sekolah Ibu ya, Bu ya, yang berperan penting. Iya. Oke, nah nggak terasa nih kita udah ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Nah, pengalaman yang bisa dipetik itu dalam pengambilan keputusan harus benar-benar menganalisis kasus yang ada dan menentukan langkah yang tepat dan menganalisis serta membuat keputusan yang paling ideal yang bisa diambil, sebab pada kasus dilema etika nilai yang dikaji adalah nilai yang benar dan benar. Oke, berarti dalam Ibu mengambil keputusan itu harus benar-benar menganalisis kasus tersebut ya, Bu ya? Iya, Ri. Ya, karena yang dikaji dalam dilema etika itu nilainya adalah nilai benar dan benar ya, Bu? Dan benar, ya. Ya, mungkin itu aja, Bu, nih pertanyaan dari saya untuk diwawancarai. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih karena Ibu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan menyediakan waktu untuk saya wawancarai ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya, Rin. Iya, amin, Bu. Kalau kayak gitu saya mohon pamit ya, Bu ya. Saya semoga Ibu juga sehat selalu dan dipermudah segala urusannya ya, Bu ya. Iya, amin. Sama-sama. Begitu saya tutup teleponnya, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.